Seorang pemuda mengamuk sambil membawa golok di Ciledug, Tangerang. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan dan kaki pemuda tersebut. Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis golok pada Minggu dini hari. Diduga sang pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja, termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga lapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif sang pemuda karena telah melukai sejumlah orang. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki, antisipasi sang pemuda kembali lakukan penyerangan. Untuk menaklukkan korban, kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang bahaya, membabi buta, menyerang kami. Pada selanjutnya setelah kami evakuasi, kami dari pihak keluarga dibawanya ke rumah sakit. Info dari keluarga yang terluka akibat peristiwa semalam, pertama yang kena orang tuanya atau anjingnya atau pamannya dan kerabatnya. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, 6 penambang emas tewas di dalam lubang di Bogor, Jawa Barat. Kabar duka juga menyelimuti keluarga besar Arema FC. Asisten pelatih Kunchoro berpulang usai charity game di Stadion Gajayana. Peristiwa mencekam terjadi di area pertambangan Antam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6 orang gurandil atau penambang emas ilegal meregang nyawa di dalam galian yang terus mengeluarkan asap. Seluruh korban merupakan warga Kampung Urug, Sukajaya, Bogor. Dari ke-6 korban, 2 diantaranya sudah dievakuasi dan dimakamkan. Menurut pihak keluarga, korban terakhir kali berpamitan pada Senin 12 Januari 2026 dengan alasan bekerja di gunung. Orang. Menurut selamat 5 yang dirawat di rumah sakit Jogja. Informasi terakhir yang masih ada di lubang ada berapa? Ada 4 lagi. Hingga saat ini, petugas masih berusaha mengevakuasi para korban. Sulitnya medan dan kendala cuaca serta masih banyaknya kepulan asap menjadi kendala bagi petugas untuk evakuasi para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kamera warga merekam upaya pertolongan pertama terhadap asisten pelatih Arema FC, Kunchoro, di Stadion Gajayana. Sempat mendapatkan penanganan medis akibat kondisi darurat dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Namun sayang nyawanya tak tertolong. Diketahui Kunchoro sempat bermain selama 20 menit di laga charity game yang mempertemukan Arema Legend, Persib Legend, dan Persema Legend. Ini kehilangan yang sangat besar ya bagi Arema FC. Ya banyak kata mungkin kami mohon doanya semoga Kunchoro husnul khotimah. Jenazah Kunchoro langsung dibawa ke rumah duka dan disambut haru keluarga, kerabat, tetangga, supporter dan pemain Arema FC yang sudah menunggu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, teman-teman nih. Di Jakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai 2 penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara.
Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru 1 kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya, atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Berteduh di halte, seorang wanita tewas tertabrak pikap di Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, gegara hindari banjir, pemotor terjatuh ke aliran Kali Ancol di Pademangan. Kalau kamu nggak apa-apa, kamu nggak nabrak bapak saya, Pak. Tanggung jawab, Pak. Kalau ibu saya nggak selamat, bisa kamu gantiin nyawanya? Bisa. Di bawah guyuran hujan, perempuan ini terus menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku di samping halte Jalan Haji Darip, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Ia tak menyangka sang ibu yang baru saja berteduh dengannya di bawah halte tewas dengan tragis. Peristiwa bermula ketika mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Klender menuju Kampung Melayu. Saat melintas di depan kantor imigrasi Jakarta Timur, mobil kehilangan kendali hingga menabrak beton pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting ke arah halte lalu menabrak korban yang sedang berteduh dari hujan. Pengemudi mobil kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Niatnya menghindari jalan banjir yang merendam kawasan Lodan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Namun naas seorang pemotor terjatuh tercebur Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali. Menurut Kiki, pengendara sepeda motor, bahwa dirinya ingin menghindari jalan yang banjir dengan berjalan di atas trotoar. Namun sepeda motor yang dikendarainya berada di pinggir tanggul yang sudah tertutup air hingga tercebur ke sungai. Nggak ada apa, tanda-tandanya tuh, nggak ada pembatasnya. Kepinggir ketipis langsung ke salah langkah. Itu kecebur kali, Bang? Iya, kecebur kali, Bang. Dari mana mau kemana sih, Bang, tadinya? Oh, dari Ancol pulang kerja, Bang. Oh, pulang kerja. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin.